Halo guys, Halo, selamat datang kembali di Ruang ruang Ngobrol. ngobrol ya. Kali ini kita akan bahas itu ya, film yang tayangnya minggu kemarin, Iya, masih rangkaian teman-temannya Ernest ya. yes. Jadi film ini masih rangkaian film bikinan gengnya Ernest. Kali ini filmnya disutradarai oleh ditulis dan sutradarai oleh Benny Dion. Judul filmnya adalah Ngeri-ngeri Sedap. Iya, Ya. sebagaimana film-film arahan gengnya Ernest, pasti kan penekanannya akan ada di komedi Ya, perpaduan antara drama dan komedi. dan apa ya, etnis, bener nggak etnis atau budaya? Oh iya, Bahasanya. mengangkat elemen kearifan lokal. Jadi kalau Ernest kan dikenal dengan film-film yang mengangkat hal-hal yang bersinggungan dengan budaya masyarakat Chinese yang ada di Indonesia. Iya. Kali ini filmnya gengnya Ernest, itu filmnya Benny Dion, ini mengangkat soal kehidupan orang Batak yang tinggal di Danau Toba dan orang Batak dari Danau Toba yang sedang merantau ke Jawa semua ya. Iya, Jawa semua. Iya, Jakarta, Jakarta, Bandung dan Jogja. Agak disengaja untuk ada persinggungan budaya. Betul. Agak disengaja. Nah, kan karena kalau sebelum kita bahas lebih lanjut soal filmnya, karena kan memang orang Batak itu kan kita kenal memang dikenal juga dengan budaya merantau ya kan. Kayak, kurang lebih kayak orang Minang lah. Kalau menurut saya, mereka juga dikenal selain merantau kemana-mana kan. Bahkan di tempat asal saya di Tarakan, Kalimantan Utara, orang Batak itu juga banyak. Mereka itu semua datangnya dari Sumatera Utara. Dan ya elemen itu digambarkan dengan bagus dan fokus ceritanya seperti film-film gengnya Ernest sebelumnya, yang di Cek Toko Sebelah, terus kemudian sebelum lama ini ada gara-gara warisan. Beratnya itu ada di keluarga. Betul, ada keluarga, jadi keluarga yang anak-anak sudah dewasa membahas masalah yang terjadi sekarang. Ya akarnya itu semua dari pengalaman masa kecil. Kalau kita lihat kan kayak gitu, gara-gara warisan itu di gara-gara warisan juga seperti itu. Mereka dikumpulkan sekarang untuk membahas warisan, tapi ternyata akar masalahnya yang menghambat itu semua dari kecil. Iya. Cek Toko Sebelah juga seperti itu. Ini kemudian gara-gara warisan itu juga sama. Ini formulanya juga mirip. Ngeri-ngeri sedap. Ini formulanya mirip. Walaupun ini ya, aku sebenarnya nggak dengan judul Ngeri-ngeri Sedap tuh, aku ekspektasinya nggak kayak gini sih. Tapi pas nonton trailernya, oh ini sekali lagi film sajiannya adalah film keluarga. Bagaimana keluarga yang jauh jadi dekat, seperti as usual movie, family movie lah. Dan ini bagusnya adalah kalau menurutku Bataknya kental sekali, tapi tidak disconnect sama cerita. Itu satu. Yang kedua, ini saya aku menanggapi dulu apa yang dari katakan. Aku juga di awalnya sebenarnya agak bukan di awal bertanya-tanya, dan di akhir ujung-ujungnya menyayangkan kok judulnya Ngeri-ngeri Sedap. Karena buat kami pribadi ya, buat saya juga itu kok judulnya kayak remeh-temeh tuh, nggak representatif ya, tidak mewakili substansi filmnya yang akan kita bahas setelah itu. Jadi kayak ya akhirnya itu juga kali yang istilahnya mempengaruhi istilahnya marketing dan publikasinya, sehingga mungkin dia tidak selaris film-film yang lain ya. Mungkin. Dan juga efek ada banyak film gede yang tayang juga setelah ini kan, makanya mungkin ya, tapi itu itu halangan lah. Ya, tapi dan ya itu jadi tujuan kami lah kenapa kita membuat video ini, karena supaya kita pengen orang-orang akan menonton film yang bagus ya. Dan balik lagi aku mau nyinggung juga soal apa yang Daris katakan soal elemen budaya yang disinggung di film ini. Menariknya adalah kalau kita perhatikan film-film gengnya Ernest ya, gengnya Ernest yang selalu mengangkat elemen kebudayaan yang ada di Indonesia. Gengnya Ernest. Iya. Nggak mau kan? Nggak, ini sebut Benny Dionnya. Benny Dion ya, dapat kredit. Si film Benny Dion dan kawan-kawannya selalu istilahnya filmnya mengangkat kebudayaan Indonesia, tapi istilahnya apa ya, budaya yang diangkat itu tidak lebay. Ini aku jadi ingat pernah dibahas oleh stand up comedian di YouTube mereka, ketika mengangkat elemen kearifan lokal di layar lebar atau layar kaca itu cenderung dibuat-buat. Kayak misalnya ini pernah disinggung Muslim. Ya, stereotyping. Jadi stereotyping kayak misalnya orang Madura punya aksen, tapi ya nggak tiap hari ngomongnya tak kayak Kadir. Gitu. Dan itu juga keluhan itu dialami oleh si Muslim ketika dia pertama kali tampil di industri entertainment seperti itu. Nah, diwajibkan seperti itu. Iya, jadi kayak dibuat-buat, padahal ya nggak gitu amat. Nah, di film ini
pas banget istilahnya dari elemen shot landscape menunjukkan keindahan Danau Toba pas, nggak yang berlebihan banget. Jadi Elemen istilahnya elemen kehidupan kekeluargaan orang Batak juga pas mula, tidak ada yang lebay. apa ya, jadi gini tuh, itu masalah film itu kan, masalah film yang angkat tema budaya itu kan biasanya adalah budaya itu adalah gimmick pertama, Betul. kedua atau joke, either jadi gimmick atau either jadi joke, udah Bahan tertawaan lah. udah jadi itu. Nah bagusnya di film ini Benny Dion tuh bagusnya. Benny Dion, aku tuh nggak ngerti loh Benny Dion tuh siapa. Iya. Baru setelah dikasih tahu, oh dia stand up comedy dari Batak, Dari Batak. gitu. Bagusnya adalah bagaimana pamer landscape-nya itu adalah bagian dari cerita. Betul. Bagaimana joke-joke yang dikeluarkan kemudian adalah bagian dari cerita, dan bagaimana adat-adat yang ditampilkan juga adalah inti dari cerita. Iya, inti dari cerita yang menggerakkan plot cerita. Iya, jadi yang dia tuh menggerakkan bukan istilahnya Ada bukan kulit luar yang sekedar dipamerkan atau mungkin barang yang lain untuk dipamerkan, enggak, dia pendorong cerita. Iya, dia malah dia yang kalau nggak ada adatnya ini ceritanya tuh nggak jalan gitu Iya. loh. Makanya aku tuh bener-bener wow, dia dalam satu kerangka film yang menampilkan budaya, menurutku ini adalah salah satu film paling sempurna. Iya. Dalam konteks itu ya. Iya. Nah, kemudian dalam konteks joke-nya, nah ini juga di atas. Iya. Ya harus disebut di atas gara-gara apa San? Kalau kalian nonton film kami, Video kami video sebelumnya. kami soalnya sebelum soal gara-gara bersatu, keluhan kami utamanya adalah bagaimana Delivery joke-nya ya. pisah. Ini film, ini joke. Nah, Iya. ini dua entitas yang berpisah Iya, nih. jadi Nah, kayak ada ini drama, ini joke. Jadi ini Ya, kayak misalnya ini dramanya gini, terus tiba-tiba ada joke masuk kayak divert gitu ke arah yang berbeda, joke selesai lucu, Drama balik lagi lagi. konflik. Kalau ini enggak, betul-betul ketika mereka lagi berdrama berkonflik, ya, ya selesai, ada ya. akhirnya mereka langsung di situ juga nyelipin joke, jadi kayak bantering. Jadi nggak bikin istilahnya kayak scene yang berbeda untuk mereka bikin itu lucu tuh bagus, enggak, ya. enak banget, nyatu banget. Dan ketika kita dipaksa untuk berempati, works juga. Dapet banget. Ya, film ini tuh betul-betul membuat kita this film allow us to feel, Ya. to feel the joke, to feel the drama, to feel the anger, the sadness, Jadi, everything. Jadi agak susah mencari kelemahannya terus sebagai sebuah film, sebagai senganu, karena emang semuanya itu tepat guna. Kalau Tepat guna. bahasa yang sering gue pakai itu iya, tepat guna. kayak elemen budayanya. Oh ya, ini satu lagi yang mau aku tambahkan ya soal elemen budaya. Ini cenderungnya kan ya kita tidak bisa pungkiri kan, industri film kita ini kan memang Jakarta sentris ya. Iya. Karena ini pernah dibahas juga sama istilahnya kritikus atau pegiat film-film lain, bahwa ketika ada film yang mengangkat soal kebudayaan Indonesia yang di luar Jakarta, apalagi di luar Jawa, itu tuh selalu sudut pandangnya orang Jakarta. Kayak gitu. Jadi kayak ada semacam ada savior kompleks ketika ada orang dari Jawa atau Jakarta datang ke sebuah suku lain, bukan suku, ke kebudayaan lain, lalu berhasil memecahkan masalah, dan istilahnya elemen kearifan lokal dan keindahan alam itu sekedar jadi objek tontonan aja. Tapi di film ini enggak, ini kayak film dari Batak untuk orang Batak. Karena membantu juga penekanan tokoh utamanya bukan pada anak-anaknya, walaupun yang agak disorot di trailer tuh anak-anaknya, tapi screen time paling gede ada di bapak ibunya. Betul. Dan konflik utamanya ada di bapak ibunya. Iya, bapak ibu yang mewakili kebudayaan istilahnya kebudayaan Batak yang di Danau Toba. Dan itu membuat filmnya kalau ditangani dengan salah ya, filmnya akan jadi bapak ibunya sentris, kemudian anak-anaknya hanya tempelan doang nih. Dan elemen budayanya jadi selain bahan pamer juga seperti yang aku bilang tadi. Untungnya adalah walaupun pusatnya ada di bapak ibunya, anak-anaknya tuh hanya keluar ketika emang harus keluar, tapi layer ceritanya, layer masalah mereka diceritakan oleh orang lain dengan bagus. Iya. Jadi kita tuh jadi awalnya tuh kalau aku ya awalnya tuh aku relate nih sama anaknya ini. Kan anak-anak yang malas mudik itu kan umum ya. Sama kita berdua lah. Kita kan sama-sama perantau juga. Itu umum ya, itu anak-anak malas mudik itu umum. Terus kemudian orang tua yang kangen anak itu umum. Nah, tapi kemudian nggak sampai situ doang nih. Nah, di titik berikutnya ketika udah sampai klimaks cerita, kita jadi bisa ngerti kenapa sih anak-anaknya ini begitu nggak malas mudik, pertama. Kedua, oh ternyata mereka di sana itu juga di rantauan itu juga punya kehidupan, punya karya, punya kehidupan, punya kehidupan sendiri yang tidak remeh gitu. Iya, loh. Ya, selama anaknya pulang gitu kan,
Iya, dan itu disampaikan oleh Hmm. orang lain. Iya. Itu jadi worse karena disampaikan oleh orang lain. Iya, dan Bukan kayak kalau yang iya. nyampaikan tuh anaknya sendiri kan jadinya Iya, pembenaran tuh. disampaikan orang lain, dan menariknya adalah ayahnya ini selalu berada di posisi tengah-tengah yang ibaratnya tidak mau menerima istilah eksistensi anaknya. Jadi katakanlah di film itu kan orang lain itu selalu menganggap hormat dan tinggi kan keluarga yang dibahas di sini, bahwa anak-anaknya sukses merantau, dan memang kenyataannya di lapangan anak-anaknya ya memang sukses merantau. Cuma memang antara apa yang dilihat oleh tetangga-tetangga bapak si keluarga ini dan dengan apa yang dihasilkan oleh anaknya di perantau beda. Itu yang membuat akhirnya bapaknya itu istilahnya terhimpit. Iya, beda ekspektasi lah dari ekspektasi bapaknya sama anaknya dan orang tetangga lain. itu kan juga masalah umum keluarga di Indonesia ya, terhimpit oleh ekspektasi tetangga. Iya, betul. Nah, jadi apa ya, Mas, film ini tuh nyentil banyak hal dengan tidak terlalu berlebihan, tidak preachy, tapi makanya ketika pada saat di akhir film tuh banyak yang review jadi kangen orang tua, kangen buatku itu bener. Karena ya aku juga pada saat-saat tertentu jadi iya ya, ini aku juga merasakan. Aku juga sih jadi ingat orang tua ya. Walaupun budayanya Batak, walaupun benar-benar ini film Batak banget deh. Tidak memberi ruang ke yang lain ya, Batak banget. Tapi kita mungkin ya dari suku lain juga bisa, terutama yang merantau. merantau ini walaupun Batak, penekanannya kepada ada orang tua yang merindukan anaknya yang merantau, anaknya yang dengan alasan masing-masing tidak ingin pulang, bukan karena nggak suka sama orang tua. Dan ini agak nyentuh sedikit soal patriarki, tapi kita tidak akan bahas itu. Harapanku terutama buat film ini, pasca film ini adalah semoga lebih banyak film-film dengan tema budaya lagi nih, dan dari suku-suku lain. Dan apa ya, kalau kita ngomongin soal sebenarnya udah banyak sih Mas Cici ya. Iya Kak, banyak, cuma mungkin tidak banyak yang setulus ini mungkin bahasanya lebih tepat. Karena seperti yang aku bilang di awal, akhirnya banyak gitu jadiin itu sebagai gimmick doang. Apalagi terutama ya Kalimantan sama Nusa Tenggara Barat tuh jarang banget kena ekspos sebagai sebuah suku, sebagai sebuah budaya gitu. Mereka biasanya cuma jadi gimmick doang. Jadi backdrop lah. Kalau yang dari NTT itu udah ada beberapa yang bener-bener dapet nih. Maluku juga ada, Papua dulu banyak. Kita punya Denias dulu. Iya. Udah lama Kalimantan, Sulawesi kan ada Uang Panai dan itu juga bagus-bagus. Kalimantan dan NTB itu butuh nih film yang seperti Batak, seperti Ngeri-Ngeri Sedap. Dan ya itu salah satu penyebab yang jelas karena kenapa filmnya betul-betul terasa natural dan tidak menjadikan elemen budaya Batak sebagai backdrop, itu karena memang ditulis dan diperankan, disutradarai oleh orang Batak. Itu orang Batak. Semoga harapannya kami sih kesana ya. Makanya pengen banget nih film ini seenggaknya balik modal, seenggaknya sukses nih, biar project-project kedepannya greenlit gitu. Iya, karena apa ya, kami juga istilahnya kenapa membuat video ini karena saya punya misi pribadi bahwa kita pengen orang-orang tuh lebih banyak lagi menonton film ini kayak gitu, karena ini cukup relatable lah dengan kehidupan masyarakat Indonesia, karena kita juga yang merantau banyak kayak gitu. Budaya perantauan tuh Indonesia banget. Dan supaya apa ya, dengan film ini laris kemudian memberi ruang kepada sineas lain atau sineas komedian lain yang bisa bikin film itu tuh untuk kemudian istilahnya bisa membuat film yang bagus, yang lucu, yang bagus, dan istilahnya mengangkat budaya, istilahnya kearifan lokal mereka. Karena kalau teman-teman perhatiin ya, sinema komedian ini kan walaupun berkarir di Jakarta ya, memang Jakarta pusat industri entertainment, mereka itu kan tidak yang menjadi Jakarta gitu. Kita lihat ada Muslim dengan kemaduraannya, ada Ari Kriting dengan kesulawesi tenggaraannya, ada Muhammad Al-Katiri, ada geng Batak, ada apa yang macam-macam. Nah ini kan, dan mereka semua ini kan juga sering bolak-balik nampil di film-film yang dibuat oleh stand-up comedy atau sineas lain. Nah ini bisa jadi peluang gitu untuk mengangkat keberagaman Indonesia yang benar-benar tulus, nggak cuma jadi sekedar backdrop doang. Iya, harapan sih. Harapannya semoga bisa kayak gitu. Ya mungkin itu aja sih yang kita obrolin, karena ya film ini perfect lah buatku perfect sebagai sebuah film komedi keluarga, dan perfect. Dan harapanku ini bisa jadi blueprint baru nih buat film-film komedi yang dengan penekanan budaya, bukan Cek Toko Sebelah lagi, tapi ini sih kalau aku ya. Karena semuanya serba pas sih.
Tidak perlu ada komedi patah-patah. Tidak perlu. Semuanya Itu pas kan banget. konser drama kita. Oke, Ya itu thank dulu. you teman-teman ya. Kalau ada kesempatan kalian kalau Coba saya udah tonton. lewat dari bioskop, nanti nonton aja di OTT kalau udah ada. Tapi di bioskop lah. Bioskop sebisa mungkin nonton di bioskop. Oke, thank you. Oke. Jangan lupa like, komen, Kalau mau subscribe ngobrol juga. silahkan tulis di kolom komen. Thank you. Thank you, bye bye.